Berikut adalah cara kerja dari robot. Pertama, tenaga medis akan melakukan inisiasi dengan robot dengan memasukkan hostname dan port dari broker. Lalu, tenaga medis akan memasukkan tinggi badan dan berat badan yang akan digunakan untuk aktivitas robot nantinya. Tenaga medis dapat mengendalikan pergerakan robot sesuai dengan interface kontrol yang kita dapat lihat. Pada saat proses pengendalian, ditampilkan juga secara langsung agar tenaga medis langsung mengetahui apa yang dilihat dari perspektif robot. Robot dapat digerakkan ke samping, kiri, kanan, maju dan mundur dalam navigasi ke tempat tidur pasien. Robot pertama digerakkan ke tempat tidur pasien dan tenaga medis akan menekan tombol menjulurkan tangan yang dimana tangan robot akan menyesuaikan letak pasien. Lalu, tenaga medis akan menekan tombol mengangkat pasien, di mana robot akan membopong pasien, dan not sensor yang berada di tangan akan menyala. Ketika sudah mencapai tujuan, yaitu tempat tidur tujuan, maka tenaga medis dapat menekan tombol menaruh pasien, di mana robot teknologi yang sudah ada saat ini dalam mengangkat pasien adalah RIBA 2. Penurunan pasien di tempat tidur tujuan. Proses imunisasi dimulai dengan terhubungnya robot dan device pada WiFi yang sama, sehingga operator dapat memasukkan ID untuk terhubung dengan robot. Bila proses ini gagal, robot tetap berada di state tersebut, hingga koneksi akan berhasil, atau operator harus memeriksa informasi koneksi jaringan. Kemudian, untuk proses penjemputan pasien, operator dapat menggerakkan robot melalui aplikasi controller. Jika proses ini berhasil, robot akan dihentikan operator di samping tempat tidur. Kegagalan yang mungkin terjadi adalah manuver robot yang tidak sesuai dengan input operator. Solusi dari masalah ini adalah penggunaan sensor CMPS-12 sebagai feedback untuk memastikan tidak ada percepatan ke arah lain yang tidak diinginkan. Untuk proses pengangkutan pasien akan dilakukan sekarang. Aplikasi menyediakan mode otomatis dan manual dalam menentukan posisi leher, pinggul, dan siku untuk konfigurasi lengan. Pada mode otomatis, robot harus berada 1,5 meter dari tempat tidur sebelum memulai deteksian. Setelah koordinat didapatkan, posisi robot dan masing-masing lengan akan menyesuaikan diri, sehingga setiap lengan tepat di depan leher, pinggul, dan siku. Bila proses ini gagal, operator dapat menggunakan mode manual dengan mengatur posisi masing-masing lengan itu sendiri. Kemudian, robot dapat maju dan memulai proses pengangkatan. Saat semua lengan sudah memasuki ketiga bagian tubuh, ujung lengan akan menutup, bantalan akan mengembang, dan masing-masing lengan akan naik dan membentuk posisi seperti menggendong, sehingga membuat pasien nyaman saat proses pengangkatan. Bila bagian elektrik gagal, reset gear telah mengunci posisi pengangkat. Tapi bila bagian mekanik gagal, torsi motor juga dapat menahan sistem pengangkat. Dan kemudian bila kedua sistem gagal, shock breaker akan mengurangi tumbukan saat mengangkut jatuh bebas. Sekarang, pasien dapat dipindahkan dengan nyaman hingga ke tempat tidur tujuan. Bila akselerasi robot membuat pasien tidak nyaman, percepatan maksimum telah diatur dan bantalan sudah ada di bawah dan pangkal lengan pasien untuk membuat pasien lebih nyaman saat proses pengangkatan. Setelah pasien sampai di tempat tujuan, proses penurunan dapat dilakukan. Pasien akan diturunkan dan dilepaskan dari lengan robot dengan mengepiskan bantalan, membuka ujung lengan, dan memundurkan robot, sehingga lengan tersebut dapat berpisah dari Ricky akan bergerak perlahan mendekati pasien. Pada proses ini, Ricky yang sudah dibekali dengan encoder dan infrared sensor akan membantu operator dalam menyesuaikan ketepatan posisi lengan untuk mengangkat pasien. Ketika pasien hendak diangkat, tenaga medis akan membantu pasien menuju posisi duduk dengan cara menekan tombol remote pada tempat tidur pasien. Sebelum mengangkat pasien, Ricky dengan otomatis melakukan pengukuran berat badan pasien menggunakan sensor berat. Lalu, Ricky memperkirakan kerapatan lengannya dengan bantuan encoder yang terdapat pada sendi Ricky. Pergerakan lengan Ricky digerakkan menggunakan motor linak yang memiliki torsi yang besar sehingga mampu mengangkat pasien hingga 100 kg. Selain itu, motor jenis linak ini sudah dipercaya dan diakui kehebatannya pada dunia medis. Ricky dibekali dengan kamera, mikrofon, dan speaker untuk menjaga komunikasi antara pasien dan operator dan juga memonitoring keadaan pasien secara real time. Selama proses pengangkatan dan perjalanan pasien menuju tempat tidur barunya, pasien dapat berkomunikasi dengan operator dan tenaga medis agar pasien merasa aman dan nyaman. Berkat penggunaan program pengontrol kecepatan proporsional integral derivatif atau PID controller
Yang dipadukan dengan sistem mobilitas OmniWheel, perjalanan pasien akan terasa sangat halus dan stabil. Setelah robot sampai pada bagian samping tempat tidur pasien yang baru, robot akan menurunkan pasien dan dalam proses penurunan ini, robot dibantu dengan infrared sensor dan kamera. Jika posisi pasien sudah tepat dan sesuai pada tempat tidur pasien yang baru, maka robot akan kembali ke posisi semula. Komputer. Robot dilengkapi dengan mode heading lock sehingga dapat mengangkat pasien secara presisi. Demi keamanan pasien, robot mengangkat pasien dengan bantuan sebuah matras khusus yang terdapat pada ranjang pasien, di mana matras tersebut kompatibel dengan robot. Proses kerja robot dimulai dengan operator menggerakkan robot melalui graphical user interface ke tempat pasien. Dilanjutkan dengan mengatur posisi fork agar tepat terhubung dengan matras, yang proses ini dibantu dengan kamera ortogonal dan proximity sensor. Lalu, operator mengendalikan robot untuk mengangkat pasien dan membawanya menuju kasur lain. Kemudian, operator meletakkan ranjang di kasur tersebut. Memutar kiri dan kanan. Untuk controller menggunakan joystick Bluetooth. Ketika tombol arah atas ditekan, maka robot akan bergerak maju, begitupun dengan arah yang lainnya. Untuk tombol mengangkat pasien menggunakan R1 dan untuk menurunkan menggunakan tombol R2. Robot mulai diarahkan oleh operator untuk menuju ruangan pasien yang akan diangkat. Robot bergerak maju untuk menuju ruangan pasien dan bergerak menyamping untuk masuk ke ruangan pasien. Setelah robot memasuki ruangan pasien, maka operator mulai mengarahkan robot untuk menuju ke tempat tidur pasien. Kemudian, robot mendekati posisi pasien setelah lengan konveyor sejajar di atas kasur. Lengan konveyor dihidupkan dengan perputarannya searah jarum jam. Lengan kiri akan masuk ke bawah punggung pasien dan lengan kanan di bagian paha pasien. Kemudian lengan arm direntangkan hingga di seberang pasien, yaitu bagian tubuh sebelah kiri pasien, dan sejajar dengan posisi tidur pasien. Dan lengan konveyor mulai mendekat ke tubuh pasien, dan pasien akan terbawa ke atas lengan konveyor. Ketika sudah di atas lengan, terdapat sensor jarak yang mendekati pasien, sehingga apabila jarak pasien dan sensor berjarak 5 cm, maka perputaran mesin konveyor akan terhenti. Kemudian, lengan konveyor berada di atas tempat tidur pasien dan bersiap untuk memindahkan pasien ke tempat tidur. Setelah itu, lengan arm dinaikkan. Konveyor berjalan dengan berlawanan jarum jam. Setelah pasien berhasil diturunkan, maka lengan konveyor akan dimatikan. Robot mundur sedikit untuk silakan diri samping. Silakan berpindah tempat.
rancangan. 1. Robot akan berjalan sesuai prosedur yang sudah ada. Ke samping kasur pasien. Dan ekstrusi penumpang akan turun agar robot dapat memasuki kasur, dan sistem lifting akan memposisikan lengan penyangga pada posisi 2. Kemudian robot akan maju agar pasien dapat naik ke atas robot dengan cara memiringkan badan dan menggeser sedikit. Setelah naik, maka robot akan menjauhi kasur dan extender penumpang akan naik. Kemudian setelah menjauhi kasur, maka robot akan memposisikan agar dapat keluar dari ruangan. Setelah keluar, robot akan berjalan melalui lorong untuk menuju ruangan tempat pasien dipindahkan. Setelah sampai di ruangan, maka robot akan memasuki ruangan dan bergerak ke samping kasur pasien. Setelah itu, tahapan sama seperti sebelumnya. Extender penumpang turun. Robot maju ke kasur untuk menaruh pasien, dan pasien dapat turun dari robot dengan menggeser sedikit badannya, dan robot akan menjauhi kasur. Setelah menjauhi kasur, extender penumpang akan naik dan posisi robot akan kembali seperti semula. Saya akan menampilkan video simulasi. Ini bisa melaju di segala arah karena kita menggunakan roda omni. Bisa maju, terus kemudian berputar ke kiri 90 derajat, dan forkliftnya naik. Nah, kemudian forknya ini bisa membuka kanan kirinya untuk menyesuaikan tubuh pasien. Dan kemudian saat membawa pasien tersebut, forkliftnya itu turun itu untuk keamanan pasien. Kemudian saya akan menjelaskan controller yang dioperasikan oleh perawat dengan jarak tidak boleh lebih dari 10 meter. Untuk cara kerja robot, yang pertama, robot menuju tempat tidur pasien. Robot menjulurkan dan memposisikan lengan. Robot mengangkat pasien. Robot bergerak menuju tempat tidur lain. Robot meletakkan pasien di tempat tidur. Robot kembali menarik lengannya. Dan yang terakhir, robot Langkah pertama, robot berjalan ke tempat tidur pasien dan diposisikan di samping pasien. Untuk membuat posisi penampang dan lengan robot sejajar, kami menggunakan motor DC tipe MY1016Z2. Motor ini menggerakkan penampang melalui dua gear bantu yang terhubung dengan dua lead screw. Langkah berikutnya, lengan robot dikontrol untuk gerakan turun agar sejajar dengan tempat tidur pasien. Untuk gerakan pada ujung lengan robot digunakan motor DC worm double shaft. Setelah itu, posisi kedua penampang akan melebar atau memanjang sesuai dengan ukuran tubuh pasien. Untuk gerakan ini digunakan dua pneumatik silinder jenis DAC atau double acting cylinder. Langkah berikutnya, robot maju dan lengan robot masuk di antara tubuh dan tempat tidur pasien, sehingga posisi pasien berada di atas penampang robot. Setelah pasien berada di atas penampang robot, robot akan kembali menaikkan lengannya membentuk sudut 90 derajat yang berfungsi untuk mencegah pasien terjatuh. Lalu pasien akan dibawa oleh robot menuju ke ranjang berikutnya. Setelah sampai di ranjang tujuan, robot akan kembali menyesuaikan tinggi penampang dengan menaikkan atau menurunkan penampang robot dan menempatkan posisi penampang robot di atas ranjang pasien. Jika sudah sejajar, robot akan perlahan menurunkan lengannya dan sedikit mundur untuk menurunkan pasien. Setelah pasien diturunkan, maka robot akan kembali memendekkan lengannya. Lalu
Ketika sudah sampai di samping kasur pasien, robot akan menyiapkan dirinya, yaitu dengan mengubah bentuk tubuhnya yang semula terlipat menjadi berdiri tegak. Setelah itu, robot akan mengulurkan lengannya maju mengarah ke pasien, dan pasien akan diangkat secara perlahan-lahan oleh robot tersebut. Setelah pasien berhasil terangkat, pasien akan dibawa ke lokasi yang ingin dituju, dan pasien akan diturunkan secara perlahan-lahan pula ke tempat tujuan dengan selamat. Dewan juri yang kami hormati, demikian video hasil simulasi yang dapat kami tampilkan. Awal robot nampak seperti kubus dengan dimensi panjang, lebar, tinggi 1 meter sebelum robot beroperasi. Robot dapat digerakkan menggunakan controller berupa joystick yang dapat dioperasikan dan dipantau secara langsung oleh perawat. Robot merenggangkan bed dengan sistem aktuator hidrolik. Bed dapat membuka sebesar 90 derajat agar sejajar dengan kasur pasien. Lengan atas memiringkan pasien, kemudian lengan robot bergerak maju untuk membantu pasien yang mengalami kesusahan dalam memiringkan posisi tubuhnya. Setelah pasien dalam kondisi miring, maka lengan akan kembali ke posisi semula dan naik ke atas agar pasien memiliki tempat di bed robot. Kemudian, bed bergerak maju yang mengakibatkan posisi bed berada di samping bawah pasien, sehingga pasien bisa berpindah ke bed robot. Setelah pasien sudah dipastikan berada di atas bed, maka robot dapat membawa pasien dan memindahkan pasien ke kasur rumah sakit yang baru.
Robot akan bergerak maju ke dalam ruangan dengan menggerakkan analog joystick sebagai kendali arah gerak sesuai instruksi operator pada safe area. Robot akan bergerak mendekati titik area pemindahan. Setelah sampai pada titik awal pemindahan atau area pemindahan, maka robot akan memposisikan diri untuk mempersiapkan mengangkat pasien. Mode awal pemindahan akan aktif ketika operator menekan tombol kotak pada joystick. Robot menyesuaikan posisi tubuh pasien dengan menekan tombol L1. Robot akan mengangkat pasien saat perawat menekan tombol R1 pada joystick. Setelah itu, robot akan bergerak menuju tempat pemindahan dan apabila telah sampai, robot kembali melakukan penyesuaian untuk menurunkan pasien di tempat tidur tujuan. Penyelesaian penurunan dapat dilakukan setelah mode akhir diaktifkan terlebih dahulu, yaitu dengan operator menekan tombol lingkaran pada joystick. Dengan aktifnya mode akhir tersebut, diikuti dengan penyesuaian turunnya linear aktuator dan penyangga dengan menekan tombol R2 pada joystick, hingga mencapai tinggi pada tempat tidur tujuan tersebut. Robot akan menurunkan pasien secara perlahan. Ketika robot telah selesai membaringkan pasien pada tempat tidur tujuan, maka operator pun akan menekan tombol L2 pada joystick, maka penyangga pun akan kembali pada posisi normal. Apabila telah selesai semua menjalankan instruksi operator, maka robot akan menjauh dari tempat tidur pasien, lalu kembali ke titik awal ke safe area. Berikut ini merupakan simulasi gerakan keseluruhan dari robot. Jadi robot akan turun, menyesuaikan dengan pasien kemudian robot akan mengangkat pasien. Baru kemudian dipindahkan menuju kasur selanjutnya dan pasien kemudian diturunkan. Posisi lengan robot berada pada sudut 5,5 derajat. Kemudian lengan robot berada pada ketinggian terbawah, yaitu sekitar 400 mm dari permukaan lantai. Kemudian posisi yang kedua adalah posisi menuju pasien. Robot bergerak, dikendalikan oleh operator melalui joystick nirkabel yang dibantu oleh kamera wireless. Sistem pergerakan robot menggunakan roda mekanon, di mana roda mekanon dapat bergerak ke segala arah dengan cara mengatur kecepatan dan mengatur rotasi pada roda robot tersebut. Kemudian posisi ketiga, yaitu posisi merangkul pasien. Setelah tiba pada samping tempat tidur, robot akan menurunkan lengannya. Kemudian operator akan menginstruksikan kepada pasien untuk menekukkan lutut dan mengangkat sedikit leher. Setelah pasien mengikuti instruksi tersebut, robot akan menekuk pasien. Kemudian yaitu posisi keempat, yaitu posisi mengangkat pasien. Robot dapat mengangkat pasien dengan menaikkan linear aktuator. Ketika pasien telah direngkuh, robot akan kembali memiringkan lengannya agar pasien tetap berada pada lengan robot tersebut. Kemudian lengan keseimbangan yang berada pada bawah robot akan turun agar robot seimbang. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah bergerak memindahkan pasien. Robot akan bergerak memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat tidur ke tempat tidur lain, dikendalikan oleh operator menggunakan joystick nirkabel. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi menurunkan pasien. Setelah robot sampai kepada tempat tidur yang lain, robot akan menurunkan kembali pasiennya dengan cara meluruskan kembali lengan robot sampai berada pada sudut 90 derajat. Kemudian robot menurunkan pasien kepada tempat tidur. Oke. Gambaran rancangan robot apabila berjalan sesuai dengan rencana. Robot mampu bermanuver dan memindahkan pasien dari tempat tidur satu ke tempat tidur yang lain
tanpa perlu adanya kontak fisik antara perawat dengan pasien. Kerja sistem robot kami dikendalikan oleh operator melalui remote control berupa joystick, yang dimana joystick ini dapat mengirimkan sinyal Bluetooth sehingga robot dapat bergerak. Lalu untuk cara kerja perpindahan pasien, yang pertama lengan robot dinaikkan setinggi ranjang pasien, lalu tandu direntangkan sepanjang tinggi pasien. Setelah itu motor pemutar kain diaktifkan ke arah dalam robot sehingga tandu dapat mudah masuk ke bawah pasien. Selagi motor berputar, tandu masuk ke bawah pasien. Sebelum lengan dinaikkan, rem diaktifkan terlebih dahulu agar robot tidak tergelincir. Lalu dinonaktifkan kembali jika robot bergerak. Setelah itu, robot bergerak menuju ke ranjang yang baru. Setelah sampai, tandu diturunkan ke ranjang yang baru sampai menyentuh ranjang. Setelah itu, motor pemutar kain diaktifkan kembali ke arah luar robot sehingga tandu dapat keluar dari bawah pasien. Lalu pasien telah berpindah ke ranjang yang baru dan robot kembali ke posisi semula. Dari robot Antero. Di robot ini memiliki 4 mekanik yang bekerja. Yang pertama itu mekanik penggerak, yang kedua itu mekanik lengan perpanjangan, yang ketiga mekanik lengan pengangkat, dan yang keempat adalah mekanik kain. Untuk simulasinya seperti ini. Jadi ini posisi awal robot akan mengangkat pasien. Kemudian lengan perpanjangan akan melewati belakang lutut dengan belakang leher pasien. Kemudian gripper membuka dan masuk ke dalam kain. Kemudian gripper menutup dan menarik kain. Kemudian lengan pengangkat akan mengangkat pasien. Robot pun akan berpindah ke tempat tidur pasien yang lain. Kemudian robot akan menurunkan pasien. Jadi ini adalah komponen